Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Nilukade Asri Bintari dengan 3 digit IMTRAI 063. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik tulang belakang. Apakah sudah bisa saya mulai dokter? Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan saya dokter Asri, dokter yang bertugas di Poli hari ini. Boleh saya tahu dengan Bapak siapa, usianya berapa? Baik, saya dengan Kara dengan usia 19 tahun. Baik Bapak Kara, boleh disampaikan keluhannya ke sini? Saya ada nyeri di bagian sini. Oke, nyeri di punggung Pak ya? Iya. Oke, baik, dari keluhan yang Bapak sampaikan itu, maka nanti kita akan lakukan pemeriksaan fisik tulang belakang namanya, dengan tujuan untuk menilai apakah nyeri yang Bapak rasakan di punggung bawah itu disebabkan oleh kelainan tulang belakang atau tidak. Nah, nanti saya akan meminta Bapak untuk melakukan beberapa pergerakan sesuai dengan instruksi saya, dan juga saya akan melakukan beberapa penekanan pada area punggung. Mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman dan menimbulkan rasa khawatir. Untuk itu, sampai di sini apakah Bapak memahami prosedur pemeriksaannya? Memahami, Dok. Baik, jika sudah paham, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia, Dok. Baik, jika bersedia, nanti Bapak silahkan duduk di bed pemeriksaan dan juga tolong untuk lepaskan bajunya beserta celana juga supaya area punggung dan juga area tungkai Bapak terlihat dengan jelas. Silahkan Pak ya, sembari saya menyiapkan diri. Baik, terima kasih. Baik dokter, di sini saya akan melakukan cuci tangan secara prosedural terlebih dahulu dengan menggunakan air dan juga sabun. Dan nanti saya akan lap dengan menggunakan lap supaya tangan saya kering. Dan selanjutnya saya juga akan menggunakan APD berupa handscoon. Baik dokter, sekiranya di sini saya sudah memastikan bahwa pasien telah memposisikan diri dengan nyaman di bed pemeriksaan dan juga memastikan bahwa pasien telah melepaskan baju sehingga area punggung dan juga tungkainya sudah terlihat jelas. Baik Bapak, saya izin untuk mulai pemeriksaannya Pak ya. Untuk pemeriksaan yang pertama, Bapak silakan berdiri dulu. Baik dokter, pertama-tama di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk menilai ada tidaknya kemerahan, jejas, gibus, massa dan juga luka, serta saya juga akan mengamati anatomi dari vertebrae pasien, yang mana normalnya untuk cervical dan juga lumbar seharusnya lordosis, sementara untuk torakal, sakrum dan juga kosigeal seharusnya kifosis. Selanjutnya saya juga akan melakukan inspeksi dari arah samping untuk menilai ada tidaknya abnormalitas seperti hiperlordosis, hiperkifosis, skoliosis dan juga asimetri. Selain itu, saya juga akan melakukan inspeksi untuk menilai ligamentum supraspinosus dan juga ligamentum interspinosus dari pasien. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan palpasi, yang mana di sini saya akan menilai ada tidaknya nyeri tekan. Bapak nanti kalau ada rasa nyeri bisa segera sampaikan ke saya, Pak ya. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi untuk menilai ada tidaknya nyeri tekan, terutama pada musculus paraspinalis dari pasien, meliputi musculus spinalis, longissimus dorsi, dan juga iliocostalis. Selain itu, saya juga akan melakukan palpasi pada crista iliaca dari pasien. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Di mana, Pak? Oke. Baik, sekiranya pasien di sini merasakan nyeri tekan pada level L4, L5. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya, range of motion, silakan Bapak ikuti gerakan yang saya lakukan, Pak ya. Baik dokter, sekiranya di sini saya akan melakukan pemeriksaan range of motion dengan meminta pasien untuk melakukan gerakan yang saya lakukan dan sesuai dengan instruksi saya. Oke. Baik Bapak, pertama bisa sentuh ujung jari kakinya dengan tetap mempertahankan lutut lurus, Pak. Tidak bisa, dokter. Oke, baik, sekiranya di sini pasien tidak mampu melakukan gerakan fleksi atau gerakan fleksinya terbatas dalam rentang sudut 0 sampai 10 derajat. Berikutnya, Bapak bisa coba lakukan gerakan ekstensi seperti ini, Pak, mendongak ke belakang. Baik, di sini pasien mampu melakukan gerakan ekstensi dalam rentang sudut 0 sampai 70 derajat. Berikutnya, Bapak bisa coba untuk susuri paha kanannya dengan menggunakan tangan kanan seperti ini, Pak. Oke, baik, sekiranya di sini pasien mampu melakukan gerakan lateral bending kanan dalam rentang sudut 0 sampai 90 derajat dan juga pemeriksaan dengan prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Berikutnya, Bapak bisa coba untuk rotasikan badannya ke belakang seperti ini. Dan tetap pertahankan kakinya tidak berubah, Pak ya, posisinya. Baik, sekiranya di sini pasien mampu melakukan gerakan rotasi ke arah kanan dalam rentang sudut 0 sampai 90 derajat dan pemeriksaan dengan prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Baik, berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan neurologis. Bapak silakan berbaring kembali di bed pemeriksaan, Pak ya. Baik dokter, saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan neurologis, yang mana di sini saya sudah memastikan bahwa pasien telah berbaring dengan nyaman di bed pemeriksaan dalam posisi telentang.
Baik Bapak, saya akan lanjutkan pemeriksaannya Pak ya. Nanti saya minta tolong Bapak untuk lakukan gerakan sesuai dengan instruksi saya, dan nanti saya akan lakukan pemeriksaan sensasi dengan menggunakan kapas. Baik dokter, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan pada level L2, L3, dan juga L4 dengan melakukan muscle testing pada iliopsoas. Bapak silakan coba untuk dekatkan paha kanannya ke arah perut Pak, silakan ditekuk sendi panggulnya. Baik, sekiranya di sini pasien mampu melakukan gerakan hip flexion pada sisi kanan dengan baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan sensation testing dengan menggunakan kapas. Bapak, saya di sini punya kapas, nanti saya akan sentuhkan pada area kulit Bapak. Apabila Bapak merasakan sentuhan kapasnya, bisa bilang terasa. Apakah sudah bisa saya mulai? Silakan tutup matanya. Terasa. Baik, sekiranya di sini pasien mampu merasakan sentuhan kapas sesuai dengan dermatomnya pada level L2, L3, dan juga L4. Pemeriksaan dengan prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada level L4, yang mana di sini saya akan melakukan muscle testing pada tibialis anterior. Baik Bapak, nanti silakan ditarik telapak kaki kanannya ke belakang. Bisa buka matanya Pak. Baik, sekiranya di sini pasien tidak mampu melakukan gerakan ankle dorsiflexion, kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan sensation testing dengan menggunakan kapas. Baik Bapak, sama seperti tadi, apabila merasakan sentuhan kapasnya bisa bilang terasa, silakan tutup matanya. Baik, di sini saya akan melakukan sensation testing sesuai dengan dermatomnya. Baik, di sini pasien tidak merasakan sentuhan kapas. Prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada level L5, yaitu dengan melakukan muscle testing pada extensor hallucis longus. Baik Bapak, sekarang silakan coba tarik ibu jari kaki kanannya ke belakang. Baik, sekiranya di sini pasien tidak mampu melakukan gerakan great toe extension, kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan sensation testing dengan menggunakan kapas. Baik Bapak, sama seperti tadi, silakan tutup matanya, bisa bilang terasa apabila merasakan sentuhan kapas. Di sini saya akan melakukan sensation testing sesuai dengan dermatomnya pada level L5. Baik, di sini pasien tidak mampu merasakan sentuhan kapas. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada level S1, yaitu dengan melakukan muscle testing pada peroneus longus et brevis. Baik Bapak, selanjutnya silakan dorong telapak kaki kanannya ke depan. Baik, di sini pasien tidak mampu melakukan gerakan ankle plantar flexion. Baik dokter, saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada level S1, yaitu dengan melakukan muscle testing pada peroneus longus et brevis. Baik Bapak, sekarang bisa coba untuk dorong telapak kaki kanannya ke depan. Baik, di sini pasien tidak mampu melakukan gerakan ankle plantar flexion. Kemudian saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan sensation testing dengan menggunakan kapas. Baik Bapak, sama seperti tadi, silakan tutup matanya, bisa bilang terasa apabila merasakan sentuhan kapas. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sensation testing sesuai dengan dermatomnya. Baik, di sini pasien tidak mampu merasakan sentuhan kapas, yang mana pemeriksaan dengan prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Berikutnya, saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks dengan posisi pasien duduk. Baik dokter, di sini saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks dengan posisi pasien duduk. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada level L4 terlebih dahulu dengan memeriksa refleks patella dari pasien pada sisi kanan terlebih dahulu. Baik Bapak, nanti saya akan lakukan pemeriksaan refleks. Untuk itu Bapak bisa tolong kaitkan tangannya seperti ini. Nanti sesuai dengan instruksi saya, Bapak silakan tarik kedua tangannya ke samping, jangan sampai terlepas. Oke. Baik, saya mulai Pak ya. Silakan tarik kedua tangannya Pak. Baik, sekiranya di sini saya sudah melakukan pemeriksaan refleks patella pada sisi kanan pasien. Prosedur pemeriksaan yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks tendon Achilles. Baik dokter, saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks tendon Achilles, yaitu pemeriksaan refleks pada level S1. Baik Bapak, saya izin untuk posisikan sebentar kakinya Pak ya. Permisi. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks tendon Achilles pada sisi kanan terlebih dahulu. Permisi Pak ya. Baik, sekiranya prosedur pemeriksaan yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri.
Baik dokter, saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks patologis dengan memeriksa refleks Babinski terlebih dahulu. Yang mana di sini saya akan menggunakan bagian pegangan dari palu refleks. Kemudian saya akan goreskan pada bagian telapak kaki kanan pasien terlebih dahulu, mulai dari sisi lateral menuju ke ibu jari kaki kanan pasien, sembari memperhatikan ada tidaknya respons positif berupa ekstensi dari ibu jari kaki dan juga abduksi dari jari-jari kaki kanan yang lain. Pemeriksaan dengan prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Lalu saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks Oppenheim, yaitu dengan menggoreskan benda tumpul bisa dengan menggunakan jari-jari tangan pemeriksa. Saya akan goreskan pada bagian anterior dari os tibia sisi kanan terlebih dahulu, sembari memperhatikan ada tidaknya respons positif berupa ekstensi dari ibu jari kaki dan juga abduksi jari-jari kaki kanan yang lain. Pemeriksaan dengan prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Baik dokter, terakhir saya akan melakukan pemeriksaan straight leg raising test, yang mana di sini saya akan mengangkat tungkai kanan pasien ke atas dengan mempertahankan sendi lutut pasien tetap lurus. Baik Bapak, apakah ada rasa nyeri? Baik, di sini saya juga akan menilai ada tidaknya tahanan akibat nyeri yang dirasakan oleh pasien hingga sudut 70 derajat. Pemeriksaan dengan prosedur yang sama juga akan dilakukan pada sisi kiri. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai kita lakukan Pak ya. Silakan nanti rapikan pakaiannya, bisa pakai baju dan juga celananya kembali, dan silakan duduk kembali di kursi yang tadi Pak ya. Silakan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi kita sudah sama-sama lihat Pak ya, yang mana tadi pada saat pengamatan saya menilai ada yang kelainan pada tulang belakang bagian bawah Bapak. Kemudian pada saat saya berikan penekanan pada area punggung, terdapat beberapa titik yang mana Bapak merasakan nyeri. Lalu pada saat saya meminta Bapak untuk melakukan beberapa gerakan, ada beberapa gerakan yang tidak bisa Bapak lakukan dengan maksimal. Kemudian dari tanda-tanda tersebut, maka saya menduga bahwa diagnosis yang Bapak alami ini mengarah ke hernia nucleus pulposus namanya, yang mana untuk memastikan diagnosis tersebut diperlukan pemeriksaan penunjang berupa MRI namanya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya selama pemeriksaan Pak ya. Baik dokter, izin melaporkan. Dari hasil pemeriksaan tadi, saya menemukan bahwa untuk inspeksi terdapat lordosis pada lumbar pasien. Lalu untuk palpasi, terdapat nyeri tekan pada level L4, L5 yang dirasakan oleh pasien. Kemudian untuk pemeriksaan range of motion, terdapat gerakan fleksi yang tidak mampu dilakukan dengan maksimal oleh pasien. Kemudian pada pemeriksaan neurologis, terdapat kelainan sensorik dan juga motorik pada level L4, L5 dan juga S1 pada sisi kanan. Untuk itu, saya menduga diagnosis dari pasien mengarah ke hernia nucleus pulposus level L4, L5 dextra, yang mana untuk memastikan diagnosis tersebut diperlukan pemeriksaan penunjang berupa MRI lumbosakral. Mungkin sekian dari saya dokter, terima kasih.